rock the mic, put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic, put your foot on the gas, make a left go right. Coldstream 2017. Film ini menceritakan seorang pengamat cuaca yang ditugaskan oleh kaptennya di sebuah pulau terpencil seorang diri. Namun tanpa diduga, pulau itu ternyata menjadi sebuah gerbang pembuka antara sains dan mitos dengan menampakkan segala macam kehidupan yang belum pernah dilihat manusia. Kira-kira makhluk apakah itu? Apakah Nyi Roro Kidul? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai nyoba berenang ke laut pakai baju hijau, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali dengan kisah pada tahun 1914. Terlihat seorang pengamat cuaca bernama David sedang melakukan pelayaran ke sebuah pulau terpencil. Diceritakan, David sudah menempuh perjalanan selama 64 hari tanpa henti. Hingga saat David akan nyebat, seorang kapten kapal berkata jika sebentar lagi kapal ini akan tiba di pulau yang dituju. Setibanya di pantai, para awak kapal pun sibuk mengangkut beberapa perbekalan untuk David. Rupanya David ditugaskan untuk menggantikan orang sebelumnya yang bekerja di pulau ini selama 1 tahun. Saat menginjakan kaki di pulau ini, David pun merasa heran dengan teritori pulau yang terlihat tak seperti pulau-pulau pada umumnya. Setibanya di kabin tempat orang sebelumnya bertugas, mereka pun heran saat melihat ruangan yang acak-acakan dan tak terurus. Seolah-olah petugas sebelumnya pergi meninggalkan tanggung jawab. Namun di saat itu pula terlihat David penasaran saat melihat mercusuar yang berada di sisi lain pulau. Lantas sembari mencari petugas sebelumnya, mereka pun berniat mengecek tempat tersebut. Di tengah perjalanan mereka pun heran saat menemukan sebuah ukiran yang tertulis Gruner pemilik tempat ini. Dirasa sudah dekat, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Namun setibanya di mercusuar, lagi-lagi mereka dibuat bertanya-tanya kenapa mercusuar ini didesain seperti tempat pertahanan. Setibanya di puncak mercusuar, rupanya tempat ini dihuni oleh seorang pria bewokan. Setelah membangunkannya, si kapten langsung menanyakan keberadaan seorang pengamat cuaca bernama Aldor Viglen yang bertugas di pulau ini, di mana ia harus secepatnya menjemput orang tersebut karena penggantinya sudah tiba di pulau ini. Lantas si bewok bernama Gruner ini berkata jika orang yang dimaksud sudah meninggoy akibat sakit tipes. Namun sayangnya ia tidak tahu di mana jasadnya. Karena yang ia tahu, Aldor yang sempoyongan pergi ke sisi lain pulau dan tak pernah kembali. Beberapa saat kemudian, si kapten pun mengajak David untuk membatalkan tugas dan ikut pulang guna menginformasikan hal tersebut. Namun David tetap ingin menyelesaikan tugas dan tinggal di pulau ini. Mendengar hal itu, si kapten langsung memberikan pistol untuk berjaga-jaga, serta mengingatkan David untuk selalu waspada dan menyibukkan diri, karena 1 tahun bukanlah waktu yang singkat. I would have to live far from civilization. In direction of the winds. Sembari menatap kepergian si kapten, kini David akan bertugas sendirian jauh dari peradaban sambil mengamati cuaca selama 1 tahun. Setelah sibuk beres-beres, David yang mengecek laci meja tiba-tiba menemukan sebuah buku harian yang dibuat oleh Aldor setahun yang lalu. Rupanya, buku tersebut bertuliskan pengalaman Aldor yang menemukan beberapa spesies makhluk hidup di pulau ini. Tak cuma itu, David pun menemukan sebuah foto pengantin yang diduga adalah istrinya Aldor. Namun semakin lama membuka halaman buku, David pun semakin heran saat Aldor mencatat beberapa spesies aneh di pulau ini.
Dirasa hanya imajinasinya Aldor, David yang mengantuk memutuskan untuk molor. Di keesokan harinya, David yang sedang melakukan pekerjaan di sisi pantai terlihat heran saat ia menemukan sekumpulan kerang yang dikelilingi batu-batu kecil. Dirasa ini cuman kegabutan Aldor saat dulu bekerja. David pun tidak terlalu memikirkannya dan langsung melakukan tugas pencatatan cuaca. Di sela melakukan pekerjaan, tiba-tiba David penasaran dengan aktivitas Gruner di atas mercusuar. Sontak David pun heran saat melihat sosok aneh yang berada di atas lampu mercusuar. Apakah Gruner tinggal bersama seseorang? Di malam harinya, sebelum tidur seperti biasa, David selalu membaca buku sembari meneguk kopi pahit. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba David kaget saat mendengar seseorang menghampiri kabin. Dirasa itu Gruner, David pun bergegas mengeceknya. Betapa syoknya David saat melihat tangan berselaput berusaha masuk ke dalam kabin. Sontak David yang panik langsung bersembunyi di dalam basement. Apaan tuh? Dirasa keadaan sedang tidak aman, David pun memutuskan untuk bersembunyi di basement semalaman. Di keesokan harinya, David pun memberanikan diri untuk keluar dan memeriksa keadaan. Dan betapa syoknya David saat menemukan beberapa jejak makhluk aneh yang berasal dari laut. Di tengah rasa takut, David pun mengunjungi Gruner dan memintanya untuk membuka pintu. Namun bukannya membuka pintu, Gruner pun berkata jika seharusnya David pergi bersama yang lain dan tidak tinggal di pulau ini. Singkat waktu, David yang tidak mendapat bantuan dari Gruner langsung memasang barikade dan pertahanan di sekitar kabin. Karena ia merasa teror dari makhluk laut itu akan terus berlanjut. The wide world and fame to nothingness. Hingga di malam harinya, David pun bersiaga dengan senjata yang ia temukan. Tapi meski makhluk itu pergi, kini David malah terjebak di kabin yang malah ikut terbakar. Dan untung saja hujan yang turun secara kebetulan memadamkan api sebelum membakar habis kabin itu. Hingga di keesokan harinya, setelah mengalami insiden yang cukup mengerikan, David pun tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat sebagian besar kabin hancur terbakar. Tapi untung saja tidak sampai membakar semua perbekalan. Sambil membalut luka, David pun merasa jika Gruner memiliki jawaban atas semua ini. Beberapa saat kemudian, kini David sedang mengikuti Gruner yang akan mengambil air, dan saat ia membidik Gruner, tiba-tiba saja Gruner datang dan memohon untuk tidak melukai makhluk tersebut. Gruner pun menjamin jika makhluk itu tidak berbahaya.
Dirasa mempunyai kesempatan, David yang membutuhkan tempat perlindungan mengancam Gruner untuk mengizinkannya tinggal di mercusuar. Tak cuma itu, David pun menawarkan semua perbekalannya pada Gruner. Dirasa tawaran David menggiurkan, tanpa berpikir panjang Gruner pun menyetujui perjanjian itu. Di keesokan harinya, David pun kaget saat menyadari si makhluk sedang menjilati luka di tangannya. Lantas Gruner yang baru tiba meyakini jika makhluk itu bisa menyembuhkan luka hanya dengan cara menjilatnya. Selang beberapa saat, David pun mulai penasaran dengan tingkah si makhluk yang mirip seperti manusia. Akan tetapi Gruner mengatakan jika sebenarnya makhluk jenis ini sangat berbahaya dan hidup di lautan luas, lalu menghuni pulau-pulau terpencil. Namun untuk yang satu ini, Gruner berhasil menjinakkannya seperti anjing peliharaan. Hingga di tengah obrolan, Gruner pun mengajak David ke puncak mercusuar karena ada sesuatu hal yang harus dibicarakan. Beberapa saat kemudian, Gruner pun menjelaskan jika saat matahari terbenam, pulau ini akan dipenuhi oleh makhluk-makhluk tersebut. Namun kebanyakan dari mereka sangat membenci cahaya. Setelah menjelaskan hal tersebut, Gruner pun mengingatkan David untuk selalu bersiaga. Di malam harinya, Gruner dan David pun mulai bersiap dengan kedatangan makhluk-makhluk itu. Saat Gruner berusaha mempertahankan mercusuar, David malah pelangap-pelongo dan seperti kesambet setan mercusuar. Goblok. Di keesokan harinya, Gruner pun ngamuk karena saat ia butuh kombinasi tag team, David malah AFK dan menjadi beban. Lantas Gruner yang kesal menyuruh David pergi mengambil air. Saat sedang makan bersama, terlihat Gruner masih kesal dan mereka pun saling diam 1000 bahasa. Hingga di tengah keheningan, Gruner pun memberikan satu kesempatan terakhir untuk David bisa membantunya melawan para makhluk nanti malam. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Kini mereka kembali bersiap untuk menghadang serbuan para makhluk. Dan kali ini, Gruner berharap David tidak AFK. Hingga di keesokan harinya, Gruner yang terbangun pun bergegas mengecek keadaan David. Masih hidup lu, Tong? Dengan keadaan yang berlumuran darah, rupanya David berhasil melawan makhluk-makhluk itu sendirian. Dan rupanya tujuan Gruner adalah untuk membuat David menjadi seseorang yang pemberani. Monsters all every day. Growing longer, shape the art of war. Days are always the same. I slumber. The reason for coming to this island. I found a monster plague. Hingga seiring berjalannya waktu, kini David mulai terbiasa menjalani kehidupan di pulau ini dan hidup berdampingan bersama Gruner. Dan saat David menyempatkan diri ke kabin lamanya, ia pun kaget saat melihat wajahnya sudah penuh dengan bewok. Tak ingin wajahnya mirip dengan Gruner, lantas David pun mencukurnya. Lama-lama, David pun mulai memberanikan diri mengeksplor pulau ini. Hingga ia pun menemukan sebuah kerangka yang sangat besar bagaikan makhluk di zaman purba. David pun semakin yakin jika lautan masih memiliki misteri yang begitu banyak.
Beberapa bulan kemudian, David pun mulai mencari beberapa kerang untuk makan. Lalu tanpa sengaja, David pun melihat makhluk yang dipelihara Gruner sedang berenang. Lantas karena penasaran, ia pun berusaha mendekatinya. Cold skin. Terlihat David pun heran karena ternyata makhluk ini memiliki kulit yang sangat dingin seperti judulnya. Singkat waktu di malam harinya, mereka yang gabut memutuskan untuk bermain catur. Dan rupanya mereka pun merasa aman setelah gerombolan makhluk itu tidak lagi menampakkan diri setelah beberapa minggu lamanya. Lalu saat bermain catur, terlihat David yang top global catur di pos gambling dengan cepatnya mengskakmat Gruner. Lalu tiba-tiba rupanya mereka lupa untuk menyalakan lampu mercusuar. Dan kini terlihat gerombolan makhluk berdatangan dengan jumlah yang 3 kali lebih banyak dari biasanya. Saat lampu padam, mereka pun hanya bisa pasrah, berharap fajar kembali ceria. Akhirnya, mereka pun masih bisa bertahan sampai fajar muncul. Di keesokan harinya, Gruner yang terluka pun diobati peliharaannya. Terlihat David pun mulai berputus asa setelah mengalami kejadian semalam. Ditambah lagi persediaan makanan serta amunisi yang mulai menipis. Hingga beberapa saat kemudian, David yang sedang menelusuri pantai tiba-tiba melihat sebuah kapal yang melintas. Dirasa ini kesempatan langka, David pun bergegas mengambil flare untuk meminta bantuan. Tapi anehnya, Gruner malah terlihat panik saat mengetahui hal itu. I see what you are. Go. Entah apa maksud Gruner. Terlihat David pun kecewa dengan sikap Gruner yang seolah tidak ingin kembali ke peradaban. Dan kini, David hanya bisa melihat satu-satunya kesempatan pergi menjauh. Singkat cerita, terlihat David pun sedang berusaha mencari cara untuk keluar dari pulau ini. Hingga di tengah pencarian, David melihat makhluk peliharaan Gruner sedang ketakutan di dekat tangkurak apalah itu. Rupanya si makhluk telah disiksa Gruner karena sudah membela dirinya. Lantas David berusaha menghiburnya dengan menunjukkan kerajinan kapal yang ia buat dari tulang ikan. Setelah menunjukkan hal tersebut, tiba-tiba saja si makhluk seperti mengetahui sesuatu. Lantas si makhluk meminta David untuk mengikutinya. Rupanya si makhluk berusaha menunjukkan sebuah perahu dayung yang terdampar. Sekembalinya ke mercusuar, David pun memberitahu Gruner jika ia telah menemukan sebuah kapal di pesisir pantai. Tapi ternyata Gruner sudah mengetahuinya sejak dulu. Hanya saja ia tidak ingin membicarakannya, karena jika David tahu, si David akan gegabah OTW menggunakan perahu kecil dan 90% akan mati di tengah lautan. Ada benarnya juga. Gruner pun menjelaskan jika perahu itu adalah milik orang-orang Portugis yang kerjaannya menyelundupkan dinamit. Dan sebenarnya kapal yang terdampar itu adalah bagian dari kapal yang lebih besar yang tenggelam di sisi pulau ini. Dirasa kapal itu menyimpan banyak dinamit. Sambil menunjukkan alat selam zaman Fir'aun, David pun mempunyai ide untuk mengambil dinamit tersebut, apalagi mereka sedang kehabisan amunisi. Mendengar hal itu, sontak Gruner yang ingin menang melawan gerombolan makhluk menyetujui saran David.
Singkat waktu, kini mereka pun melakukan rencananya untuk melooting beberapa dinamit di dasar laut. Hingga setelah persiapan selesai, David pun bersiap untuk menyelam. Akhirnya, setelah nge-cosplay menjadi robot Pacific Rim, David pun akhirnya menemukan peti-peti dinamit. Lantas untuk mempercepat waktu, David pun bergegas mengaitkan kail pengangkut. Sontak David pun kaget saat merasakan sekelebat berenang di belakangnya. Lalu tiba-tiba, dirasa tak ada pilihan lain, David pun berusaha melakukan hal yang ekstrim. Untung saja David masih bisa selamat. Di keesokan harinya, mereka pun langsung menanam beberapa dinamit untuk pertahanan. Namun dengan jarak yang cukup dekat, David pun khawatir dinamit ini tidak hanya meledakkan makhluk-makhluk itu saja. Hingga di malam harinya, Gruner pun sudah tidak sabar ingin meledakkan makhluk-makhluk itu. Sampai-sampai Gruner mematikan lampu berharap makhluk-makhluk itu datang lebih banyak. Hingga setelah semalaman menunggu, mereka pun heran karena tidak ada satupun makhluk yang muncul. Di keesokan harinya, David pun kaget karena saking obsesinya, Gruner terlihat membeku sambil memegang panel peledak. Tapi untungnya Gruner masih hidup. Singkat cerita, 3 minggu kemudian, terlihat Gruner pun frustasi karena merasa usahanya sia-sia dengan tidak munculnya gerombolan makhluk-makhluk itu. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Gruner menghajar makhluk piaraannya karena merasa piaraannya ini telah memata-matai dan membocorkan semuanya kepada kawanannya. Hingga di tengah keributan, Gruner yang muak akan melakukan sebuah rencana ekstrim untuk menyergap gerombolan tersebut. Setelah melakukan persiapan, terlihat David pun berjaga di depan pintu, sementara Gruner berjaga di atas bagaikan sniper elit. Tak cuma itu, Gruner pun mematikan mercusuar dan menyuruh si makhluk berteriak untuk memancing gerombolan makhluk laut itu muncul. Meskipun sedih, si makhluk terpaksa berteriak sambil meneteskan air mata. Tapi tiba-tiba, lentera yang digunakan David untuk memancing padam. Lantas untuk melancarkan rencananya, David pun bergegas menyalakan lentera. Akhirnya, rencana yang mereka buat pun berhasil memporak-porandakan gerombolan makhluk itu. Hingga di keesokan harinya, seperti biasa David mengawali aktivitasnya dengan menelusuri pantai. Namun untuk kali ini ia yang melihat makhluk-makhluk berenang di antara ombak tiba-tiba merasa kasihan dan ingin mencoba melakukan komunikasi.
Rupanya, David berusaha mengirimkan simbol perdamaian untuk para makhluk. Sekembalinya ke mercusuar, David pun mengecek keadaan Gruner yang masih molor. Lantas David penasaran dengan barang bawaan milik Gruner. Saat melihat foto Gruner bersama istrinya, sontak David pun kaget karena sebelumnya ia pernah melihat foto tersebut di buku harian milik Aldor Vigeland. Lantas apakah Gruner ini adalah Aldor? Hingga di sore harinya, David pun berniat pergi ke pesisir pantai untuk mengecek simbol perdamaian yang ia buat. Hingga setibanya di pesisir pantai, David langsung disambut oleh gerombolan makhluk yang sudah menunggunya. Ternyata, makhluk-makhluk ini mengerti dengan pesan perdamaian yang David buat. Namun saat perdamaian hampir tercipta, tiba-tiba saja Gruner datang dan menodongkan senjata. David pun berusaha menjelaskan jika sebenarnya makhluk-makhluk ini berniat untuk damai dan apa yang dilakukan Gruner selama ini adalah salah. Mendengar hal itu, tiba-tiba Gruner terlihat seperti orang gelo, berbicara ngelantur dan langsung pergi ke mercusuar. Dirasa keadaan sudah kondusif, terlihat si makhluk piaraan seperti berterima kasih kepada David. Tapi tiba-tiba dasar gelo! Rupanya Gruner masih tetap ingin melakukan peperangan. Dari kejadian itu, David pun terlihat muak. Aldor Vigeland, you're no murderer. Mendengar nama Aldor Vigeland, sontak Gruner pun terdiam. Dan ternyata benar, Gruner sebenarnya adalah Aldor Vigeland, si petugas cuaca yang pertama kali ditempatkan di pulau ini. Rupanya Aldor menjadi seperti ini akibat trauma setelah kehilangan sang istri akibat penyakit tipes. Hingga ia merubah identitasnya menjadi Gruner yang menghabiskan sisa hidupnya di pulau ini dengan seluruh pelampiasannya. Sambil menangis, Gruner yang tersadar akhirnya memutuskan untuk menyusul istrinya di alam lain. Sungguh malang nasibmu, Aldor. David pun hanya bisa termenung dan tak bisa berbuat apa-apa. Get up. Singkat cerita, 1 tahun sudah David tinggal di pulau ini. Lalu sesuai kebijakan, para kapten pun akan datang menjemput petugas sebelumnya, yaitu David. Tapi kali ini berbeda. Si kapten menjelaskan jika kini situasi sedang dalam kondisi peperangan. Dan saat David melihat lautan, ternyata Perang Dunia Pertama sedang pecah. Dan pertikaian yang selama ini David saksikan belum ada apa-apanya dengan situasi dunia saat ini. Sedangkan di sisi lain, makhluk laut berkulit dingin pun hanya akan menjadi mitos dan cerita dari mulut ke mulut. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Kisah yang cukup menarik bukan? Sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi karena semuanya sudah jelas dibahas tuntas di dalam filmnya. Ternyata benar, jangan dulu deh jauh-jauh eksplor luar angkasa sampai daratin pesawat di bulan. Eksplor laut aja dulu. Bisa? Pasti sulit. Tapi inti dari film ini adalah sulit ikhlas hanya akan membuatmu menjadi orang gelo. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.